Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Karakter orang bertakwa yang menjadi tujuan daripada syariat puasa digambarkan dengan indah oleh wali songo, para dai yang mengembangkan Islam di Indonesia ini, dengan apa yang disebut dengan kupat. Kupat merupakan kepanjangan dari ngaku lepat. Orang yang bertakwa adalah orang yang karena hatinya dipenuhi oleh sifat maghfirah dari Allah, maka ia akan mudah ngaku lepat, mengaku salah, tidak merasa dirinya benar, tidak merasa dirinya mewakili otoritas kebenaran apapun. Tetapi ada hadir bagi orang bertakwa dalam dirinya adalah sifat bahwa saya manusia yang nisbi, yang penuh kesalahan, sehingga tidak malu ia mengaku dirinya bersalah di hadapan siapapun. Kupat juga bermakna laku papat. 4 laku, 4 tindakan, 4 perbuatan yang harus dimiliki oleh orang yang sudah selesai berpuasa. Perbuatan pertama, lebaran. Lebaran itu sudah lebar, sudah selesai berpuasa, sudah selesai kita menjalankan ibadah puasa, maka kita harus berbuka. Itulah makna awal dari Idul Fitri. Idun artinya hari raya, perayaan. Fitri artinya berbuka. Kemudian yang menjadi kewajiban kita pada saat Idul Fitri, sebelum sholat Idul Fitri, zakat fitri. Zakat adalah penyucian, fitri artinya berbuka. Makna yang kedua, zakat fitrah. Zakat artinya penyucian, fitrah artinya kesucian. Yang kedua, laku seorang yang berpuasa adalah leburan. Setelah lebaran, leburan. Hatinya lebur, kesombongan di dalam dirinya hilang, merasa benar dirinya di dalam pikiran dan hatinya hilang, sehingga ia lebur, mudah memaafkan kesalahan orang, mudah meminta maaf atas kesalahan. Kemudian laku orang yang berpuasa yang ketiga adalah luberan. Karena orang yang berpuasa telah hadir di dalam dirinya kesadaran akan keagungan Tuhan yang ia peroleh dari pelajaran lapar kita, maka ia menjadi orang yang luber, orang yang mudah memberi, orang yang tidak kikir, tidak pelit, karena merasa segala nikmat yang ia miliki, yang ia punya, tidak lain juga merupakan berkah bagi orang lain. Maka laku setelah berpuasa akan menjadikan ia sosok yang tidak merasa bahwa apa yang kita miliki, yang ada pada kita adalah milik kita, tetapi kesemuanya titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kupat laku yang keempat orang yang berpuasa adalah laburan. Labur itu sekarang bermakna ya semacam set lah, masa lalu, bahwa semua orang punya masa lalu, semua orang punya kesalahan, semua orang punya dosa. Orang baik bukan orang yang tidak punya dosa, tetapi orang baik adalah orang yang ketika ia bersalah, ketika ia melakukan dosa, ia segera menyadari kesalahannya, mengingat Allah, kemudian menutupinya dengan kebaikan dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan itu kembali. Karakter orang yang dibangun dengan berpuasa adalah karakter laburan.
Puasa juga, Idul Fitri juga oleh Wali Songo digambarkan dengan lepet, upat lepet, yang bermakna disilep sing rapet, ditutup yang rapat. Masa lalu yang tidak baik tidak seharusnya diumbar. Tidak boleh kita bangga dengan dosa dan kesalahan, tetapi masa lalu yang tidak baik, yang gelap, yang kelam, hendaknya disilep, disimpan yang rapat, disimpan rapat-rapat, diganti dengan masa depan yang baik, yang cerah, yang penuh dengan amal saleh. Digambarkan juga oleh Wali Songo Lebaran ini dengan beduk. Beduk bermakna labeting waduk. Labet itu bekas, waduk itu perut. Orang ketika selesai berpuasa berlebaran, maka harus ada bekas tinggalan. Bagaimana kemarin di bulan Ramadan kita berusaha melaksanakan kebaikan, kita berusaha untuk i'tikaf di masjid, memperbanyak sedekah, memperbanyak majelis taklim. Setelah puasa, setelah lebaran, bekas asar dari kita berpuasa itu masih ada. Jangan sampai justru setelah puasa kita tidak mendekati masjid, kita tidak melakukan kebaikan, kita tidak melakukan sedekah karena dianggap sudah selesai amaliyahnya. Ini yang oleh Wali Songo digambarkan dengan beduk. Dan yang terakhir, Wali Songo menggambarkan Idul Fitri, hari raya Lebaran ini dengan tabuh beduk, alat yang digunakan untuk menabuh beduk. Apa? Tabuh itu setelah berpuasa kita hendaknya menata diri kita, ditata ben jumbuh, ditata diri kita, ditata karakter kita ben jumbuh, supaya tumbuh menjadi insan yang bertakwa. Itulah makna la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya simbol-simbol yang digunakan oleh Wali Songo adalah apa? Yang menjadi karakteristik orang bertakwa di dalam Al-Quran. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang bertakwa adalah orang-orang yang yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang ia tetap mau berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal kadhiminal ghaidha, orang yang bisa menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, orang yang hatinya selalu dipenuhi permaafan pada sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Walladzina idza fa'alu fahisatan, dan orang-orang yang ketika ia melakukan fahisah, dosa, kesalahan, zakarallahu fastaghfaru lidzunubi, segera ingat kepada Allah dan memohon ampun ke atas dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapatah lagi yang mengampuni dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak mengulangi apa yang dilakukan, fahum ya'lamun, dan mereka mengetahui atas itu. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua mampu mewujudkan puasa kita, sholat kita, qiyamul lail kita, ibadah kita, tadarruk kita di bulan Ramadan untuk menjadi orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin.